Oke, sebentar. Oke, bagaimana nak? Sudah nampak semua nak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sebentar. Ya. Oke, baik nak. Pembelajaran kita hari ini yaitu masih di tema 1, subtema 3, pembelajaran 4 ya. Subtema 1, maaf, di tema 1, subtema 3, pembelajaran 4 ya. Jadi muatan kita pada pagi hari ini yaitu PPKN, bahasa Indonesia, dan matematika ya. Itu materi kita hari ini ya, muatannya. Oke. Kita yang pertama masuk ke PPKN ya. Sebentar ya, Nak. Baik. PPKN kita akan membahas tentang penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, kita juga perlu mengamalkan sila-sila Pancasila terkait dengan hewan. Misalnya hewan peliharaan ya. Coba dilihat gambarnya ini. Nah, ini ada gambar seorang perempuan yang sedang memberi makan seekor kucing. Kucing itu merupakan hewan apa, Nak? Hewan peliharaan ya. Jadi kita akan melihat bagaimana penerapan sila-sila Pancasila yang berkaitan dengan hewan ya, hewan peliharaan. Nah, perhatikan penerapan sila-sila Pancasila terhadap hewan peliharaan. Nah, di sini sikap menyayangi hewan peliharaan sebagai bukti rasa syukur kita terhadap anugerah Tuhan. Itu merupakan pengamalan dari sila pertama Pancasila. Jadi kalau ada sikap menyayangi hewan peliharaan, berarti itu wujud pengamalan sila pertama Pancasila. Yang kedua, merawat hewan peliharaan yang sakit. Nah, ini merupakan wujud pengamalan sila kedua Pancasila. Ya, merawat berarti ada di sana rasa kemanusiaan. Ya, merawat hewan peliharaan yang sakit, yang sedang sakit. Jadi itu cocok untuk pengamalan sila kedua Pancasila. Lalu yang ketiga, bangga terhadap beragam hewan yang ada di Indonesia. Nah, ini kebanggaan, berarti cinta akan hewan-hewan yang ada di negara kita. Hewan-hewan yang ada di negara kita. Kita harus cintai hewan-hewan apakah itu. Kita bangga hewan-hewan yang ada di Indonesia ini begitu indah. Contoh burung cendrawasih. Nah kan? Lalu hewan-hewan yang lain yang mungkin tidak ada di negara lain. Komodo contoh. Nah, itu merupakan kebanggaan kita terhadap hewan-hewan yang ada di Indonesia.
Itu merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila, ya. Lalu yang keempat, berdiskusi untuk membagi tugas merawat hewan peliharaan. Nah, ini merupakan pengamalan sila keempat Pancasila, karena sila keempat itu ya menitikberatkan tentang permusyawaratan atau musyawarah, diskusi. Nah, jadi berdiskusi untuk membagi tugas merawat hewan itu termasuk pengamalan sila keempat Pancasila. Lalu yang terakhir, membagi tugas merawat hewan dengan adil. Ya, membagi tugas merawat hewan dengan adil. Ini merupakan pengamalan sila kelima Pancasila. Jadi demikian nak, beberapa contoh-contoh ya penerapan sila Pancasila terhadap hewan peliharaan. Mengapa kita kaitkan pengamalan sila Pancasila dengan penerapan sila Pancasila dengan hewan peliharaan? Sebab di subtema 3 itu kita membahas tentang ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Jadi kita di sini berkaitan dengan bagaimana kita memelihara, menjaga supaya hewan ataupun tumbuhan itu bisa terselamatkan. Berarti kita harus menjaga, merawat. Ya kan? Begitu. Jadi inilah tadi kelima bentuk penerapan sila-sila Pancasila terhadap hewan peliharaan. Sekali lagi, sikap menyayangi hewan peliharaan ya, itu termasuk sila pertama Pancasila. Lalu merawat hewan peliharaan yang sedang sakit termasuk sila kedua Pancasila. Yang ketiga, bangga terhadap keberagaman hewan yang ada di Indonesia, sila ketiga Pancasila. Berdiskusi untuk membagi tugas merawat hewan peliharaan termasuk penerapan sila keempat Pancasila, dan membagi tugas merawat hewan dengan adil, ya, keadilan. Jadi ini merupakan penerapan sila kelima Pancasila. Nah, coba perhatikan nak, semua memperhatikan contoh yang ada di layar. Ini termasuk penerapan sila Pancasila yang keberapa? Coba, siapa yang bisa menjawab? Oke, Pertama. Sebutkan nama. Kedua. Sebutkan namanya nak, lalu sebutkan penerapan sila keberapa? Sila kedua, ketahanan yang Maha Esa. Sila kedua. Oke, tadi sila kedua tadi nak apa tadi dia? Sila kedua. Penerapan yang di sini. Merawat hewan peliharaan yang sedang sakit. Apakah di sini hewan itu sedang sakit? Kira-kira? Menurut kalian apakah hewan itu sedang sakit? Ayo. Apakah hewan ini sedang sakit? Nah. Ada lagi yang mau menjawab, nak? Kira-kira? Ada? Penerapan sila keberapa kak ini, nak? Ini hewannya kalau kita lihat sedang tidur. Lalu si gadis sedang melihat. Ini hewannya anjing ya, anjing peliharaannya tidur di kasurnya. Kira-kira hewan peliharaannya si gadis ini sedang sakit atau bagaimana kira-kira? Menurut anak-anak kami. Kalau kita lihat dari gambar ini bahwa seorang gadis ini sedang mensyukuri ya, menyayangi hewan peliharaannya. Dia menyayanginya dengan cara membawanya ke kasur. Ya, membawanya ke kasur. Dia sayangi, dia buat seperti dirinya sendiri, ya. Dia buat hewan peliharaannya seperti dirinya sendiri, menyayangi dirinya sendiri. Jadi ini termasuk pengamalan sila pertama Pancasila, ya. Jadi ini dia merawat, ya,
menyayangi, bukan merawat, menyayangi hewan peliharaannya, ya, menyayangi. Jadi ini termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, sebagai tugas kalian, Nak, nanti coba dibuka bu penanya halaman 63, Nak. Coba semua anak-anak kami dibuka dulu bu penanya halaman 63. Sudah, Nak? Sudah dibuka semuanya? Buku bu penanya? Sudah, Nak? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke, bu pena halaman 63 di situ ada berupa gambar ya tentang diskusi percakapan antara dua orang anak. Nah, sebagai tugas kalian, Nak, di sana ada pertanyaan A, B, C, D. Yang kamu kerjakan sebagai tugas PKN-mu adalah bagian A, coba ditandai bagian A, B, ya, A, B, dan bagian D. Itu saja tugas PKN-nya, Nak. Bagian A, B, dan D. Jadi kamu di sana untuk A-nya bagaimana pendapat kalian terhadap sikap kedua tokoh. Nah, nanti kalian jelaskanlah bagaimana sikap kedua tokoh di sana. Lalu apa sila Pancasila yang diterapkan dalam cerita tersebut? Ya, penerapan sila-silanya tadi. Nanti setelah Bapak jelaskan semuanya ini, nanti ada waktunya Bapak kasih untuk mencatat nanti ya, penerapan silanya tadi. Lalu yang bagian D-nya apa manfaat menerapkan sila-sila Pancasila tadi? Ya, contoh kamu pilih sila pertama contohnya terkait cerita percakapan itu. Maka apa manfaatnya menerapkan sila Pancasila itu? Sila Pancasila yang pertama tadi yang kamu pilih tadi, ya, yang sesuai dengan cerita percakapannya itu tadi, ya, Nak. Itulah tugas PKN kalian, ya. Kira-kira bisa dipahami, Nak, tugasnya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa semua dipahami tugasnya? Bisa, Pak. Oke, baik. Bisa, Pak. Kalau bisa, kita akan lanjut ya di pembelajaran berikutnya, yaitu muatan bahasa Indonesia. Itu tadi tugas PKN sudah. Nah, sekarang tugas materi untuk bahasa Indonesia ialah menuliskan simpulan dari teks. Kemarin sudah ada kita kerjakan tugas bagaimana menyimpulkan suatu teks, ya, menyimpulkan suatu teks. Maka di sini kembali kita membahas bagaimana menuliskan kesimpulan itu dari teks. Kita dapat membuat simpulan dari sebuah teks dengan memperhatikan pokok permasalahan atau intisari teks tersebut. Jadi kita tetap memperhatikan yang namanya gagasan pokoknya, Nak. Intinya apa yang dibicarakan sebenarnya dari teks itu. Sehingga nanti kita dapat menemukan dan menuliskan kesimpulan dari teks tersebut. Nah, setelah itu kita dapat menuliskannya dalam bentuk kalimat-kalimat, ya. Biasa kita kerjakan atau kita selesaikan dengan cara membuat peta pikiran kemarin, ya, membuat peta pikiran. Nah, dari peta pikiran itu baru kita boleh simpulkan apa yang menjadi kesimpulannya, ya, dengan menggunakan kosakata yang baku. Jadi kesimpulan itu sebenarnya kita harus memahami apa sebenarnya inti teks yang dibahas. Begitu dia. Kalau contohnya intinya tentang bagaimana hewan-hewan langka yang ada di Indonesia, berarti kita sudah bisa nanti memahami, oh ini intinya tentang hewan-hewan langka, bagaimana menangani dan bagaimana memeliharanya. Berarti kesimpulannya kita sudah bisa cara memelihara hewan komodo atau hewan cendrawasih agar tidak terancam punah adalah begini. Nah, jadi kita intinya harus
memahami pokok permasalahannya atau inti sari dari teks tersebut. Ya, itu cara menuliskan kesimpulan dari teks. Maka coba perhatikan teks berikut ini, nak. Ya, ada di sini teks. Ya, tanaman anggrek merupakan salah satu tanaman hias yang paling banyak jenisnya. Jenis-jenis tanaman anggrek tersebar di setiap daerah tropis. Keragaman itulah yang membuat tanaman anggrek menjadi spesial. Setiap tanaman anggrek memiliki bentuk bunga yang khas, sehingga membedakan antara bunga anggrek yang satu dengan bunga anggrek yang lain. Tanaman anggrek juga istimewa karena dapat hidup pada kondisi air yang rendah. Sebagai tanaman hias, anggrek dapat bertahan di dalam ruangan. Daun anggrek dapat pula menebal dan berfungsi sebagai menyimpan air atau penyimpan air. Bunga tanaman anggrek tumbuh dengan cepat sehingga tidak heran banyak orang membudidayakan tanaman anggrek. Apalagi nilai jual bunga anggrek cukup tinggi. Nah, sekarang nak, coba sekarang pertanyaan yang pertama, tuliskan apa saja informasi yang kamu dapat dari teks tersebut. Tuliskan informasi apa saja yang kamu dapat dari teks tersebut. Kira-kira apa informasi yang kamu dapat dari teks ini, nak? Ada yang bisa, nak, memberikan tanggapan? Apalah kira-kira informasi yang kamu dapat dari teks ini? Ada, nak, kira-kira yang bisa menjelaskan? Pak. Ya, sebutkan namanya, nak. Apa kira-kira? Informasi apa? Atau intisarinya ini tentang apa, nak? Itulah yang paling penting. Intisari atau apa yang dibicarakan dari teks ini? Tentang apa? Tentang apa, nak? Itu menceritakan Ya, menceritakan tentang informasi yang di sini tentang tanaman anggrek. Tanaman anggrek. Bagaimana anggrek itu rupanya, nak? Nah, itu yang harus kau ambil dia, bagian-bagian intisarinya tadi. Ya, ini tanaman hias merupakan salah satu, ya, tanaman anggrek merupakan salah satu tanaman hias. Lalu bagaimana lagi si anggrek itu tadi katanya? Si anggrek ini memiliki bentuk bunga yang sangat khas. Ya. Ini si Friendly dia tunjuk tangan. Ya, coba Friendly, kayak mana Friendly, tanggapanmu Friendly? Istimewa karena dapat hidup pada kondisi air yang rendah. Oke, bagus ya. Tanaman anggrek itu termasuk tanaman yang istimewa karena dapat hidup pada kondisi air yang rendah. Ya, artinya nggak perlu banyak-banyak air. Anggrek ini bisa bertahan hidup atau dapat hidup. Oke, apa lagi informasi yang bisa kamu ambil, nak, dari teks ini? Tadi anggrek itu merupakan salah satu tanaman hias, ya, yang paling banyak jenisnya. Lalu anggrek ini memiliki bunga yang khas, ya. Lalu apa lagi? Tadi tanaman anggrek merupakan tanaman istimewa karena hidup pada kondisi air yang rendah. Apa lagi? Tanaman anggrek juga istimewa karena tanaman anggrek dan tebal dan berfungsi sebagai menyimpan air. Iya, ini Benedik. Apa Benedik? Coba Benedik. Dia raise hand dia. Coba Benedik. Daun anggrek dapat pula menebal dan berfungsi sebagai menyimpan air. Oke, bagus. Daun anggrek itu memiliki daun yang tebal, ya, menebal, atau daun anggrek itu agak menebal yang fungsinya sebagai penyimpan air, ya, penyimpan air. Lalu apa lagi? Apa lagi nilai-nilai yang pentingnya di sini? Intisarinya. Kenapa, nak? Ini apanya tipis sekali suaranya.
Sebutkan namanya, nak. Pak, saya ini gitu. Coba, ada? Ada satu lagi, nak. Ini intinya. Oke, Selin raise hand ya. Oke, Selin, silakan Selin. Jenis tanaman anggrek tersebar di setiap daerah tropis. Oke, tanaman anggrek itu tersebar katanya di daerah tropis. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Apalagi yang Banyak lain? orang yang membudidayakan tanaman, Pak. Apa? Bunga Banyak tanaman orang yang membudidayakan tanaman. Oke, ini tak heran semua orang bisa membudidayakan tanaman ini. Oke, apalagi? Oke, Benedik masih raise hand ini. Oke. Ada lagi, nak? Ada lagi? Iya, Bapak akan menambahkan satu. Ini yang terakhir, nak. Ini yang merupakan intinya juga. Nilai jual bunga anggrek itu cukup tinggi. Ya. Itu dia inti-inti sari atau bagian-bagian yang sangat penting ya untuk kita menuliskan kesimpulan tadi. Jadi yang pertama tadi hal-hal yang penting yang dibahas dalam teks ini, tanaman anggrek itu merupakan salah satu tanaman hias yang paling banyak jenisnya ya. Lalu yang kedua tadi, setiap tanaman anggrek memiliki bentuk bunga yang khas. Ya, sehingga membedakan antara bunga anggrek yang satu dengan bunga yang lain. Lalu yang ketiga, jadi dia istimewa karena dapat hidup pada kondisi air yang rendah. Lalu yang keempat, daun anggrek dapat pula menebal dan berfungsi sebagai penyimpan air. Ya, itu hal-hal yang ditekankan ya di sana. Lalu yang kelima, nilai jual bunga anggrek cukup tinggi. Itulah informasi-informasi yang boleh kita ambil dari teks. Dari informasi itulah yang akan kita gabungkan tadi, nak, menjadi suatu kesimpulan. Jadi dari informasi yang pertama sampai yang kelima tadi, itulah yang kita gabung menjadi satu kesimpulan. Boleh itu kita kembangkan menjadi satu paragraf ya, tapi dengan menggunakan kosakata yang baku. Nah, itu dia. Boleh untuk menggabungkan kalimat pertama tadi, informasi yang pertama sampai yang kelima, ya, kita gunakanlah kosakata yang baku. Itulah yang menjadi kesimpulan dari teks tersebut. Bisa dipahami, nak? Caranya, nak, mencari kesimpulan dan menuliskan kesimpulan bisa ya. Jadi kita pertama cari informasi-informasi pentingnya dari teks tersebut. Setelah sudah kita dapat informasi-informasi pentingnya, lalu kita tuliskan informasi-informasi penting itu, dan itulah yang kita kembangkan ya menjadi satu kesimpulan dari sebuah teks atau dari suatu teks. Bisa dipahami, anak? Bisa dipahami? Pak. Oke. Pak. Sekarang coba kamu buka, nak, Bu Pena halaman 64. Jadi teks yang pertama tadi itu merupakan teks yang kita bahas di sini tadi tentang tanaman anggrek. Sekarang sebagai tugasmu, teks yang kedua, coba kamu cari informasi-informasi penting apa saja yang ada dalam teks itu, lalu tuliskan kesimpulan dari teks tersebut. Caranya sama seperti yang Bapak ajarkan tadi. Kita pertama sekali cari informasi pentingnya, lalu dari informasi penting itu simpulkanlah dia. Apa yang menjadi kesimpulannya? Boleh dipahami ya tugasnya ya, nak? Boleh dipahami? Tugas bahasa Indonesia. Iya, dari teks 2 saja, nak, yang dikerjakan, bukan teks 1 lagi. Teks 2 halaman 64. Iya. Iya, Boja. Itu dia. Halaman berapa, Pak? Halaman 64, nak. 64 teks 2. Kenapa, nak? Cari intinya.
Iya, cari informasi pentingnya dulu, lalu dari informasi penting itulah kamu buat jadi kesimpulan. Kamu gabung dia setiap kalimat per kalimat dari informasi penting itu. Bisa, Nak? Bisa dipahami? Oke. Bisa, Pak. Oke, baik. Itulah materi kita mengenai bagaimana menuliskan kesimpulan. Nah, kita masuk sekarang ke matematika. Coba ini lebih konsentrasi ya. Karena di sini matematika ini banyak hal yang kurang kemarin di tugas-tugas yang kamu kerjakan. Di sini kita masih membahas tentang operasi hitung campuran, Nak. Dari sini coba kamu lihat ini bentuknya bentuk apa ini? Bentuk apa ini, Nak? Kalau kamu lihat Burung. ini bentuk apa ini gambar ini? Bentuk tangga. Ya? Iya, bentuk tangga. Tangga yang paling atas itu tanda kurung. Tangga yang kedua itu kali dan bagi. Tangga yang terakhir itu tambah dan kurang. Jadi inilah, Nak, urutan pengerjaan dari operasi hitung. Ya, tanda kurung yang pertama dikerjakan, lalu kali dan bagi, lalu